Halo Sobat TVRI Podcast Jawa Barat. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita kedatangan narasumber dari Bandung yang sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Asik. Ini mending saya ceritain langsung atau langsung aja narasumbernya kali ya. Ayo perkenalkan dulu Kang. Ini ada Kang Mansur. Wih, tepuk tangan. 20.000 penonton. 20.000 subscriber. Amin. Ini ada Kang Mansur. Coba Kang Mansur ceritain aja lah langsung. Halo teman-teman Sobat TVRI Jawa Barat ya. Perkenalkan saya Mansur Praditya atau biasa disebut Mansur Angklung karena saya sekarang main angklung Kang. Asik. Nah sekarang branding saya itu adalah Bring Angklung to the Next Level. Bagaimana angklung ini bisa dimainkan kapanpun, siapapun dan dimanapun. Jadi intinya Mansur Angklung ini udah nempel banget dengan angklungnya yang dikolaborasi dengan DJ atau EDM. Ngeri kan? Ngeri tuh. kan? Cukup ini udah beres. Alhamdulillah. Sobat-sobat mah tinggal langsung search aja Mansur Angklung. Jadi memang kalau di Bandung atau kayaknya khususnya di Indonesia betul terkenal, di dunia juga terkenal Mansur Angklung aja. Betul. Jadi sampai pradiptanya tuh nggak ada kalau jadi Mansur Angklung. Mansur Angklung. Kita ngobrol-ngobrol nih ya selama 2 jam ke depan. Siap. Lumayan. Lumayan nggak mudah. Nih Kang Mansur, boleh nggak ceritain buat kaum milenial lah terutama yang pasti kaum milenial bakal tahu sih sebenarnya angklung, bakal tahu di setiap pelajaran sekolah dari dasar juga kan ada. Coba untuk detail dan generalnya apa sih itu angklung? Oke. Siap. Pokoknya mah pertama-tama saya mau terima kasih ke Kang Fajar, sama-sama ke teman-teman di sini udah undang saya ke sini. Jadi intinya angklung itu lumayan ini 3 SKS. Nggak apa-apa. Ya. 2 jamnya. 2 jam aman. Aman. Mulai dari sekarang. Jadi angklung itu awalnya Kang Fajar sebenarnya bukan seperti angklung yang sekarang yang saya mainin sama DJ ya. Oh, angklung beda ini itu. Beda. Tuh. Zaman dulu itu angklung dipakai untuk ritual oleh masyarakat Sunda terdahulu karena zaman dahulu itu masih kepercayaan ya musik Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Dan di Sunda khususnya di suku Baduy, kita bahas suku Baduy karena sampai sekarang mereka masih memegang teguh ritual angklung ini. Oh gitu. Jadi angklung ini lahir dari ritual. Dulu itu angklung dimainkan dengan cara digoyangkan tetap tapi angklungnya pada gede Kang. Angklungnya gede dimainkan saat panen padi. Kenapa saat panen padi? Karena itu suatu bentuk rasa bersyukur mereka para petani di sana di Baduy, suku Baduy kepada Dewi Kesuburan yang kita sebut Dewi Sri Pohaci. Pernah dengar kan? Dewi Sri Pohaci itu tuh Dewi Kesuburan. Itu tuh. Bukan Dewi Kuan Yin kan, Dek? Dulu mah tahu Sri Pohaci bedak. Betul. Itu terinspirasi dari Dewi Sri Pohaci karena Dewi ini adalah kepercayaan Sunda Wiwitan bahwa Dewi Kesuburan supaya padinya panen padinya. Itu betul sekali. Jadi angklung ini dimainkan saat panen dimainkan. Jadi dulu tuh pentatonis da mi na ti la da. Kayak sekarang mah do si sol fa mi do da mi na ti la da. Nah, itu dimainkan berulang kali lagunya teh sampai Dewi Sri turun ke bumi untuk menyebarkan benih-benih kesuburan. Gitu. Nah, berarti sobat milenial yang belum tahu ini harus kedenger nih ya. Edukasi banget. Soalnya kalau misalkan dari awal tahu angklung kan SD ya. Betul. Waktu sekolah dasar tuh nggak sampai ke sejarahnya. Itu, jadi general alat musik ya. Betul. Alat musik tiup ini, alat musik gesek ini gitu kan ya. Betul. Berarti dari tahun berapa? Nah, itu pertanyaan banyak sekali ya. Karena menurut dosen saya juga Bapak Dr. Dinda Satya Upaya Budi, beliau menjelaskan angklung ini saat manusia makan nasi, lahirnya angklung. Kapan? Saat manusia makan nasi kapan? Coba. Saat masyarakat Sunda makan nasi. Itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Cuman kita merunut kepada panen. Itu saat Hindu ya. Saat Hindu itu sekitar tahun 1200-an kalau nggak salah. Tapi nggak ada yang tahu pasti. Menurut kapan? Menurut dosen saya itu saat manusia Sunda makan nasi karena angklung hadir saat itu. Jadi kalau misalkan siapa pencipta angklung? Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu ya. No name. Tapi bisa gitu ya, berarti saya juga baru tahu Kang. Berarti betul.
bukan filosofi apa sejarahnya berarti Sejarahnya jauh pisan jauh ya. pisan. Di Wikipedia pun itu hanya merunut kepada saat ya masyarakat Hindu dulu kan, Ya. zaman dulu, dan itu agraris ya dulu iya, ya. iya. Dan sampai sekarang pun angklung berkembang kan. Angklung dulu kan ritual tuh Ya, kan. dari ritual. Ritual terus beralih fungsi lah oleh Bapak Daeng Sutigna. Tuh. Itu sekitar tahun 1900-an lah. Bapak Daeng Sutigna adalah Bapak Angklung Bapak Angklung. dunia. Tuh. Bapak Ilmu Angklung lagi. dunia. Itu orang Ilmu mana? lagi. Ini orang Jawa Barat, Jawa orang Barat. Kuningan Tuh. beliau itu. Dan beliau bukan mengubah, menambahkan fungsi yang tadinya ritual nih ya. Sekarang menjadi alat musik pendidikan. Alat musik pendidikan, Yang hiburan, sekarang lain-lain. dipaenkeun di SD, SMP, Oh. SMA. Eta Kang Fajar. Keren. Nah ini mah ilmu Ilmu. buat saya pribadi, ilmu buat kalian juga pasti ilmu itu buat sobat-sobat milenial. Asik. Sobat milenial manggilannya. Berarti memang nggak ada angklung tercipta tahun berapa? Nggak ada berarti. Nggak ada. Terciptanya semenjak manusia makan nasi. Itu yang awal pisannya Yang gitu buhunnya. Nah sekarang Buhunnya Bapak itu. Daeng Sutigna Bapak Daeng menambahkan fungsi, bukan merubah, menambahkan fungsi. Tadinya hanya ritual, jadi pendidikan dan menjadi darinya pentatonis Daminatilada menjadi diatonis kromati. Oh. Tadinya lagunya ya Sunda misalkan cis kacang buncis, cis kacang dananana. Sekarang lagunya bisa. Beethoven. Mozart, nadanya itu teh berarti nadanya. ya kaum milenial dulu. Betul. Kan Daminatilada kan. Sekarang udah do re mi gamelan fa sol gitu si do. kan. Betul. Itu Pak Daeng Sutigna, Bapak Angklung Dunia. Terima kasih Bapak Daeng. Terima kasih. Kalian juga harus tahu kaum milenial tuh ya, jangan Betul. tahu Korea Blackpink kan Jisoo Torerore. Masih banyak gitu ya di Masih Indonesia banyak. tuh. Ya, Kang Mansur mendalami angklung gitu, tahu angklung, minat ke angklung sejak umur berapa, dari tahun berapa? Nah, kenal angklung teh dari 2012. 2012. Saat saya masuk kuliah Kang Masuk Fajar. kuliah. Betul. Jadi memang kuliahnya di kesenian, di kesenian. jurusan angklung. angklung. Gitu. Tapi sebelumnya udah SMK jurusan seni, tapi seni karawitan. Seni karawitan. Iya, kayak belajar dalang, wayang, terus gamelan, kecapi, suling, kendang, semua filosofi tentang musik Sunda dulu dipelajari. Gitu. Keren. Berarti bergelar sarjana musik. Sarjana seni, betul. Sarjana seni. Sarjana seni. Angklung ada. Angklung. Enggak, angklungnya enggak ada. Itu lebih spesifik Lebih sebenarnya. spesifik. Jadi sarjana seni berarti kan Sarjana ya. terapan seni. Sarjana Karena terapan di ISBI Bandung dulu saya kuliah. Ya. Wah, lumayan ISBI. Nah, ISBI nggak Bandung. apa-apa ya. Banyak ya bermunculan dari ISBI itu banyak. Alhamdulillah yang, banyak, karena di situ hanya seni itu kan masih sedikit ya, di UPI, di STIMB. Nah, termasuk ISBI Bandung yang masih memegang teguh, dan jurusan angklung ini satu-satunya di dunia, Kang. Baru ada di sini yang formal. Baru ada di ISBI Bandung. ISBI harus bayar. Lumayan. Nah, itu baru tahu juga bahwa sekolah maksudnya yang ada angklung cuman ISBI berarti ya. Cuman ISBI gitu, yang formal ya, formal yang menjadi bukan kursus berarti bukan. Kan maksudnya yang emang formal tuh cuman ada di ISBI. Akademisi yang formal gitu. Jadi saya angkatan pertama di dunia nggak ada, di dunia nggak ada. Belum. Ting alam gaib makan can ngarasaan. Keren berarti. Keren kamu teh Kang, keren pokoknya Kang. Limited edition. Jadi 2012 masuk kuliah. Betul. Dari kecil mah udah tahu tapi kan, atau udah senang, ada keseneng ke angklung atau belum? Nah, ini yang menarik. Nah, kita bedah. Saya tuh darah Jawa, Kang. Darah Jawa. Jawa Tengah. Tapi dah Mansur mah emang Jawa ya. Ya. Mansur orang Jawa, nah kan gitu. Jadi gitu. saya dipaksa sama kakak saya teh masuk ke jurusan seni waktu SMK. Udah saya tadinya mau jadi pemain bola, semenjak di kacamata terus dibehel dulu. Nges tong jadi pemain bola kagak brand wae getihan cenah. Minusnya mata minus. Hancur ya. Karir jadi pemain sepak bola sempat masuk SSB. Nah, masuk SMK 10 sama 10. Si kakak teh dulu dia di STSI, namanya kan dulu ya, STSI ya, jurusan seni rupa, angkatannya teh banyak yang sukses gitu, kayak Rina Nose, Sule dan lain sebagainya. Oh, itu tuh di dulu mah bukan ISBI apa? STSI ya. Gitu. Kasih tahu alamatnya. Wah, ini mah promosi lumayan ya. Buah batu sih. Sebagai alumni yang baik harus, ya. Betul. Harus menghargai. Appreciate. Mantep. Gitu. Nih, dari tadi ngomongin angklung dari awal. Nah, kalau untuk perubahan angklung tuh masyarakat lagi ya,
teman-teman juga bisa ngelihat nih bahwa Mansur itu ngerubah dari angklung yang tradisional tapi menjadi angklung yang modern. Betul. Keideana kumaha? Nah, Terinspirasinya gimana awalnya? Bisa jadi tadi diceritain nih sama Kang Mansur, angklung main sama DJ set. betul. Nah, itu. Gimana Kang Sok? Awalnya gimana bisa kepikiran? Ini tuh saat sebelum negara api menyerang. Asik. Avatar ya. Negara Konoha. Konoha. Jadi awalnya kepikiran kolaborasi. Nah ini saya juga menambahkan fungsi ya kan, sebenarnya bukan merubah yang tadinya alat musik pendidikan ya di SD. Saya mainin sendiri angklung toel. Jadi siga ngadi jewe main angklung saya. Jadi angklung yang saya mainkan teh angklung toel namanya. Angklung toel itu angklung toel. Jadi mainnya di toel. Gini gitu. Cuman angklung toel ini dicetuskan oleh Bapak Yayan Ujo, salah satu anaknya Pak Ujo, yang sekarang menjadi saung angklung Ujo. Beliau membuat desain angklung toel ini seperti piano. Jadi ada tutsna gitu. Gitu. Nah, saya sekarang konsen memainkan angklung toel kolaborasi dengan DJ saat 2016. Pertama 2016 pertama kali dan alhamdulillah menjadi pelopor juga angklung kolaborasi sama DJ. Itu teh waktu ke Osaka Jepang deh. Wah. Pas Osaka ya. Osaka Jepang ke sana. Konnichiwa. Gitu kan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mas. Jadi main di sana sama DJ, ini juga DJ terkenal, Kang. Namanya DJ Ari Irham. Oh iya, sama Ari Irham sekarang wah selebriti sekarang dia udah jadi aktor web series, film dan sebagainya. Saya bawa kaset. Oh itu teh memang sama Ari Irham ya? Sama Ari Irham waktu ke Jepang. Gitu. Saya bawa. Ari mah tuh balik. Stenar. Serangan enak. Oh iya bener ya dulu pernah dikirain tuh itu malah dulu ya ini mah sorry ya ngelihat pas Mansur sama DJ tuh bukan ke Ari Irhamnya malah ke Mansurnya loh. Betul. Orang-orang. Wah iya aneh. Mansur sama DJ nggak diomongin Ari Irham sosoknya gitu. Betul. Wah Ari Irham ya. Ari Irham, saya sebenarnya simbiosis mutualisme. Ari Irham dia udah terkenal zaman 2016 tuh dia salah satu DJ termuda di Indonesia. 14 tahun udah main DJ. Iya. Nah udah mah kasepnya, loba followernya, saya masuk ke ranah dia, angklung ke bawah yang belum ada lagi ya. Belum ada. Jadi otomatis se-Indonesia kan kebanyakan mereka udah punya angklung di sekolahnya. Mereka yang ekskul angklung aware, anjir ternyata angklung tuh bisa kayak jadi gini betul. Idola saya Ari Irham dia mainin angklung, aku ikut bangga gitu. Ada pede, ada kadang ini masyarakat Indonesia tuh suka nggak pede sebetulnya. Betul. Yang kurangnya tuh jadi dia ngelihat keluar dulu nih yang bagusnya tuh luar ini alat musik ini apa jadi luar musik ya. Betul. Bagus tapi nggak lihat di dalamnya nih sebetulnya kan kayak Mansur gitu udah mah yang jelas dari Indonesia bisa ngebawa keluar gitu. Itu padahal IG asli Korea ya. Korea. Kopo area. Jalur macet pokoknya hidup Kopo. Iya. Gitu. Itu keren pisan statementnya. Betul Kang. Jadi cintai produk-produk Indonesia. Benar. Betul. Mencintai produk Indonesia. Jadi sebenarnya banyak yang diolah kayak kemarin gamelan gitu pernah juga kan sama band. Jadi kalau Rosemary-nya kolaborasi itu perlu berarti itu ini angklung sama Rosemary. Sangat perlu karena zaman sekarang mah lain waktuna saingan ya. Sekarang untuk kolaborasi membuat beradaptasi dan kolaborasi gitu itu. Ya. Betul. Karena memang ini buat kaum milenial juga ya harus ada ketertarikan ke budaya kita sendiri gitu ya, tradisional sendiri karena kalau kita ngemainin istilah ngikutin luar terus sih kalau kita mau dibawa keluar juga ada di luar asalnya juga dari luar mereka gitu. Lebih jago ya. Iya pasti lebih jago mau dari segi apapun gitu. Betul. Tapi kalau ngelihat dari negara kita sendiri ya kita pionirnya ibaratnya mah gitu sih. Betul pisan. Berarti Kang Mansur mah sekarang sarjana seni yang menjadi musisi. Iya, tukang ngamen lah intinya. Paling jauh perform kemana? Paling jauh ke Nagreg. Keluar Nagreg. Alhamdulillah. Kemarin sebulan yang lalu alhamdulillah diutus untuk perform di United States of America. Wow. USA, orang Sunda asli. Terbaik di USA paling jauh. Jepang udah, India, Dubai 3 kali alhamdulillah. 3 kali. Jadi pas orang lain yang band yang ngelihat kemana Mansur mah jalan-jalan we. DM, Sur, mantap. Sur, mantap. Itu tuh kode yang diajak. Pasti suatu saat aya kolaborasi. Amin. Ya, nanti kita bahas. Berarti
Dubai 3 Dubai kali. 3 kali, India, Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Cina, Malaysia paling banyak. 14 kali Malaysia. Hidup Malaysia. Jangan. Mantap. Hidup itu. Udah 16 negara. Ya kan 16 negara kan? 16 negara. 9 negara. 9 negara. Mantap kan? Alhamdulillah, Kang. Coba kalau plan ke depan mau main kemana nih? Ada plan ke depan, insya Allah, alhamdulillah Kang, setelah bring Angklung to the next level ini naik ke permukaan gitu ya. Alhamdulillah banyak undangan, termasuk bulan depan nih. Kemana? Jawabannya? Kasih tahu. Ke Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Sarajevo. Ngeri nggak tuh? Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Itu kan perbatasan Rusia ya kan? Deket ya berarti kan? Rusia, lumayan tuh. Mudah-mudahan tanggal berapa? Tanggal 16 Juni. Nah, pokoknya mudah-mudahan. Nah ini Kang Mansur bisa bulan depan. Nah, ini harus tayangnya berarti harus cepet ini. Iya benar. Minggu depan kudu tayang. Semoga ada sponsor masuk. Benar. Kang, buat kemana? Jadi mau ke Sarajevo itu di Bosnia Herzegovina. Itu berapa titik? Kode itu ini. Nah si Bosnia ini yang ngundang KBRI langsung. Beliau KBRI menyediakan semua akomodasi, transportasi, logistik, termasuk panggung-panggung yang ada di Sarajevo. Panggung-panggungnya di Sarajevo. Jadi acara utamanya Indonesia Weekend. Di situ ada expo atau bazar, ada food culinary night, ada musik. Ada musiknya. Mudah-mudahan bisa bawa band lain lagi ya di Bandung. Saya teh sebenarnya kepikiran, Kang Pajar tuh pemain band lain. Ayo tuh ya, Bismillah ya. Popang X Angklung EDM. Bismillah. Jadi kode bring Angklung to the next level teh itu teh kode untuk pemerintah, kode untuk industri perusahaan-perusahaan brand. Betul. Naik level gitu. Naik level lah, jangan ngendorse artis-artis ieu. Ieu artis Bandung tara di endorse tah gitu. Ieu TVRI Jabar karek ngundang ayeuna. Kumaha TVRI Jabar? Aduh, nyindirnya itu rada diedit. Kang, ini balik lagi nih flashback-nya tentang angklung. Betul. Nah, kalau angklung tuh sebenarnya diperjualbelikan nggak sih? Ada misalkan ada tipe-tipenya nggak sih ini buat kebalik lagi nih ya, nge-flashback lagi. Tipe ini yang paling mahal ini gitu nggak sih atau gimana? Ya kayak gitar sebenarnya kayak Fender, ada Gibson, gitu. Angklung sebenarnya nggak ada produk yang itu sih Kang. Sebenarnya lebih ke desain. Jadi angklung toel yang saya kembangkan sekarang itu hasil ciptaan Pak Yayan, tapi saya kembangkan lagi. Kenapa jadi mahal? Karena compact dan juga fleksibel. Angklung toelnya kalau teman-teman follow Instagram promosi. Nggak apa-apa, follow harus lihat. Jadi kalau follow udah ada pernah lihat video perform saya, dia itu bisa naik turun. Tapi bener loh. Nih pas lihat Mansur perform teh keren. Angklung biasa di bawah softcase dan lain-lain ya. Betul. Iya di hardcasean edan sih gak mau seperti bawa mixer. Ya kan bener kan? Iya, bener. Jadi kudu keren intinya mah. Jadi angklung yang saya kembangkan itu pakai hardcase, terus ke knockdown jadi pakai mobil kecil, pakai pesawat, kereta, sangat fleksibel. Awalnya dulu pertama karir sama angklung DJ-nya sama Ari Irham. Betul. Sekarang juga kalau perform pasti pakai DJ juga. Jadi misalkan vendor ngehubungi saya, pasti saya stylenya pakai DJ. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi kayak kemarin sama Alfirev, sama Liodra, Saikoji, terus sama Vicky Mono, vokalisnya di Dead Squad. Sekarang waktu itu pernah sama Atta Halilintar. Betul. Itu ngisi apa sih itu? Asia. Itu ngisi soundtrack atau gimana, Kang Mansur? Salah satu event terbesar di dunia, YouTube Fan Fest. Ada 180 negara dan Indonesia mewakili salah satunya oleh Atta Halilintar dan featuring Mansur. Jadi kalau ngeliat Instagram, ngomong ya binatang. Keren gini ya ini Mansur. Keren Sur, pasti ngomen. Aku mah ngomen terus. Keren Sur. Benar. Alhamdulillah. Jadi itu seluruh dunia di Indonesia Atta Halilintar. Wah, produksiannya itu seminggu kita nyewa studio karena lagi Covid ya. Ya lagi Covid itu ya pas kemarin. Wah, itu kosnya bener-bener edan si Atta itu. Itu project lagu baru atau gimana? Atau featuring? Jadi lagu yang sudah ada dia yang kita remix dengan angklung, gamelan, suling by Mansur Angklung Team.
Mantap. terbaik. Pokoknya udah keren lah, keren. Ini mah gak usah ngobrol panjang, udah panjang ya. Udah panjang. Ini mah Kang untuk kaum milenial yang mau tahu tentang angklung, Yap. Gimana lah kasih tahu tipsnya lah gitu. Boleh. Atau ada yang nonton ini langsung, aduh pengen kayak Pengen Kang belajar, Mansur, ya. pengen belajar. Misalkan, oh dulu mah dikirain tuh angklung tuh hanya untuk bisa lagu tradisional aja. Sekarang mesti lihat, misalkan ngeliat Instagramnya Kang Mansur bisa jadi, wah go internasional, bisa jadiin featuring lagu pakai DJ, pakai gitar, bisa. Betul, kan sebenarnya. Bisa, nah, gimana Kang? bisa. Tipsnya buat kaum milenial nih. Nah, tipsnya kalau teman-teman mau belajar agak formal, teman-teman bisa ke kampus-kampus seni atau sekolah seni ya, yang formal. Tapi kalau misalkan pengen kursus yang lebih santai, saya bikin satu perusahaan Indo Angklunggram. Tuh, itu promosi laginya lumayan ya. Bawah meja cuma di bawah meja, di bawah meja. Gitu kan. Bisa Jadi, langsung Indo Angklunggram. Indo Angklunggram. Di situ ada private, ada coaching klinik, ada workshop, ada jual alat musik angklungnya juga. Pokoknya bisa teman-teman di situ dan saya langsung handle. Tuh langsung sama Kang Mansurnya. Ke bosnya juga niatnya jual angklung awalnya. Mereka beli angklung, langsung Kang sekalian aja undang Kang perform. Nah gitu. Nah, jadi sambil menyelam, minum angklung. jahe, minum angklung. Sambil menyelam atau minum angklung. Gitu Kang. Sebenarnya banyak kalau misalkan mau diobrolin nggak akan beres berapa SKS tadi ya? 4 SKS kayaknya mah. Nah, pesan-pesan buat semua masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial dan zilenial atau Gen Z ya. Intinya jangan pernah remehkan musik tradisional karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Bring angklung to the next level. Oke, buat teman-teman, jangan lupa tonton podcast TVRI Jawa Barat bersama saya Fajar dan ada Kang Mansur. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.